Presiden Soekarno atau yang sering disebut dengan Bung Karno memang tokoh yang sangat luar biasa. Dari masyarakat kita juga banyak yang percaya jika Bung Karno tidak hanya jago dalam dunia politik, namun beliau juga dikenal sangat karismatik dan mempunyai banyak kesaktian. Menurut cerita orang-orang zaman dahulu, Presiden Soekarno adalah seseorang yang sangat sakti, dan bahkan konon katanya berbagai macam usaha pembunuhan yang dilancarkan kepadanya pun tidak ada yang berhasil melukai tubuhnya. Lalu, sebenarnya kesaktian apa yang dimiliki Presiden Soekarno hingga beliau mampu bertahan hidup dan begitu berani menentang penjajah Indonesia yang terkenal sangat keji? Inilah ilmu andalan Presiden yang selalu menemani dalam perjuangannya. Ilmu kesaktian tersebut bernama Ajian Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan merupakan ilmu kejawen tingkat tinggi yang paling tersohor di Nusantara. Dahulu, para jawara dan pendekar di tanah Jawa khususnya diyakini memiliki kemampuan tak tertandingi karena ajian ini. Ajian ini merupakan tameng nomor 1 untuk menjaga keselamatan dari para musuh. Salah satu dari sekian jurus yang memungkinkan pemiliknya untuk tak bisa tersentuh oleh senjata apapun. Hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasainya tidak bisa merasakan sakit alias kebal dari segala macam senjata tajam. Mau diserang dengan senjata api, senjata tajam, benda tumpul, bahkan dengan tangan kosong pun akan meleset pada pemegang ajian ilmu lembu sekilan ini. Banyak yang mengatakan kalau di sekitar tubuh pemilik ilmu ini dilindungi jin atau setan, sehingga serangan fisik berupa apapun akan meleset selebar sekilan atau sejengkal dari badan. Sampai kini ilmu ini katanya masih tetap ada, bahkan masih dipelajari oleh beberapa orang. Tapi mempelajari ilmu ini tidak mudah, ada tahapan-tahapan berat untuk mencapainya. Seperti namanya, ajian lembu sekilan akan menghadiahi pemiliknya kelebihan berupa melesetnya segala serangan sejauh sekilan dari badan, yang artinya jarak sepanjang ibu jari hingga kelingking telapak tangan yang direntangkan. Konon katanya karena hal ini banyak orang yang berprofesi dekat dengan senjata api atau berhubungan dengan kekerasan fisik masih menggunakan ilmu ini untuk melindungi dirinya. Menurut cerita, melesetnya segala serangan atau pemilik ajian ini karena adanya tameng goib yang tak kasat mata. Tameng ini setebal sekilan atau kira-kira 25-50 cm. Konon, tameng ini sangat kuat dibandingkan baju besi atau perisai apapun. Katanya, tidak hanya melindungi diri serangan fisik, namun juga serangan spiritual macam guna-guna dan sejenisnya. Tahapan berat untuk menguasai ajian lembu sekilan ini seperti ilmu-ilmu Jawa kuno pada umumnya, ajian lembu sekilan bisa dipelajari. Namun, ada beberapa ritual yang sangat tidak mudah yang harus ditempuh karena tingginya tingkatan ilmu ini. Salah satu di antaranya adalah riadat atau melakukan pertapaan dengan menekang hawa nafsu dan menghindari berbagai makanan. Beberapa di antaranya, ritual riadat adalah puasa selama 40 hari dan menu buka dan sahur menyerupai makanan seekor lembu atau sapi. Selain itu, konon masih dilanjutkan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, ataupun tidur. Bahkan masih ada lagi, katanya agar tidak mempan pada senjata berapi, ajian lembu sekilan harus puasa menghindari cahaya selama kurun waktu yang ditentukan. Setelah semua tahapan terlampaui, konon jiwa raga penuntut ajian ini akan segera siap untuk menerima kekuatan. Ajian lembu sekilan dimiliki beberapa orang bukan untuk sekedar gagah-gagahan saja. Ajian tenar ini banyak digunakan prajurit dan tentara-tentara perebut kemerdekaan untuk melakukan pertahanan diri. Menurut cerita,
rahasia pejuang Indonesia saat melawan agresi militer satu Belanda adalah ajian ini. Karenanya, meski hanya berbekal dengan tangan kosong dan bambu runcing, diyakini ajian lembu sekilan ini sangat membantu tentara Indonesia yang tak terkalahkan. Hal itu juga terjadi pada pertempuran 10 November di Surabaya. Tokoh yang terkenal sebagai pemilik ajian lembu sekilan adalah Joko Tingkir, seorang tentara kerajaan Demak yang akhirnya mendirikan kerajaan Pajang. Raja yang bergelar Hadiwijaya ini konon selalu mampu lolos dari senjata apapun yang menyentuh kulitnya. Karenanya, ia terkenal sebagai prajurit kebal yang amat ditakuti pada masanya. Namun, meski dikatakan bahwa ajian lembu sekilan ini tak tertandingi, tetapi tetap saja ilmu ini memiliki kelemahan yang harus dihindari pemiliknya. Orang-orang dahulu mengatakan bahwa untuk membinasakan pemilik ajian ini perlu bantuan daging lembu atau daging sapi. Jadi, para pemilik ajian lembu sekilan tidak boleh menelan daging sapi ataupun daging kerbau. Jika ini terjadi, maka kesaktian dan ilmunya akan luntur dalam sekejap. Perisai diri ini pun akan menghilang dari tubuhnya. Konon, musuh-musuh akan memperdaya sehingga pemilik ajian lembu sekilan memakan daging sapi maupun kerbau. Setelah ilmu ini luntur, barulah mereka bisa mengalahkan dengan mudah. Cerita yang beredar di masyarakat, saat ini banyak orang yang menginginkan ajian ini, namun tidak mau susah-susah melakukan tirakat. Karenanya, beberapa orang mengatakan membeli ajian ini dengan mudah lewat perantara air minum berisi mantra. Dan menurut beberapa orang, setelah minum air sekilas, orang-orang tersebut memiliki kelebihan mirip seperti ajian lembu sekilan. Namun, dari tingkatannya jauh dari ilmu lembu sekilan yang diperoleh dengan ritual-ritual yang sebenarnya.